Halo, aku mau tanya nih, arti berpuasa menurut kalian tuh apa sih? Kenapa ketika kita ngalamin yang namanya masalah, padahal kita udah doa, kita udah berpuasa, tapi kenapa Tuhan gak jawab? Mungkin yang kalian tahu berpuasa itu adalah gak makan dan gak minum, yang menahan diri dari segala yang ingin kalian lakukan. Yang sebenarnya kalian tuh pengen makan enak dan lain-lain, kalian tuh harus menahannya gitu. Jadi kalian harus menahan hawa nafsu yang ingin kalian lakukan. Kalau puasa cuma gak makan dan gak minum, itu namanya kita diet. Tapi di gerejaku itu aku diajarkan doa dan puasa. Jadi gak cuma doa ataupun cuma puasa aja, tapi diajarkan doa dan berpuasa. Nah, jadi waktu kita berpuasa, kita itu lebih banyak yang namanya doa, pujian, penyembahan, terus banyak-banyak baca Alkitab kayak gitu. Dan setahu aku itu udah cukup, tapi ternyata belum. Di dalam Yesaya yang ke-58 di sini diberi judul kesalehan yang palsu dan yang sejati. Nah, kenapa diberi judul kesalehan yang palsu dan yang sejati? Di dalamnya ini dibahas berpuasa yang benar, yang Tuhan kehendaki dan yang bukan Tuhan kehendaki. Ternyata yang Tuhan kehendaki itu bukan cuma kita itu puasa, nggak makan dan nggak minum, terus cuma doa, terus baca firman, ya itu bagus, memang bagus. Terus kita puji-pujian, itu bagus, itu harus. Tapi ternyata ada hal-hal yang belum kita ketahui dan harus kita ketahui. Jadi di sini aku mau kasih tahu buat kalian, kenapa ya ketika kita ngalamin yang namanya masalah, padahal kita udah doa, udah puasa, kenapa ya Tuhan gak jawab-jawab? Ternyata di dalam Yesaya 58 ayat yang ketiga di sini dikatakan gini, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Jadi seakan-akan Tuhan itu gak jawab doa kita, Tuhan gak mendengarkan permohonan doa kita gitu. Tuhan serasa diem dan Tuhan tuh gak jawab. Di sini dijawab Tuhan semuanya. Kenapa Tuhan tuh gak denger doa kita? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Jadi kita itu lebih banyak kerja dan jarang banget kita itu bisa doa, apalagi kita yang ikut orang ya. Kita jarang banget doa, jarang banget pujian, apalagi baca firman. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Jadi kita itu belum belajar sabar. Padahal puasa itu kan hari merendahkan diri, harusnya kita belajar sabar, tapi kita masih tetap mengurusin urusannya kita, dan kita malah mendesak-desak semua buruh kita. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Jadi kita itu cari gara-gara. Ini Tuhan bilang kayak gini, dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa dan mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Nah, berapa banyak nih kita di sini yang ketika kita berpuasa tapi kita masih suka nyalah-nyalahin orang. Orang itu loh, Tuhan masih salah sama aku,
dia loh Tuhan yang berbuat salah sama aku, dia loh Tuhan yang berdosa. Nah, di situ Tuhan tuh gak akan denger doa kita. Karena apa? Kita itu lagi merendahkan diri. Yang lagi diproses buat sabar tuh kita. Ngapain kita nyalah-nyalain orang? Nah, di sini aku lagi ngerti kenapa orang tuh yang punya masalah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 18 tahun itu Tuhan baru bekerja dalam hidupnya. Jadi bukan karena Tuhan yang terlambat, tapi orang ini yang susah buat diproses karena dia gak mau merendahkan diri. Sedangkan yang Tuhan mau adalah kita merendahkan diri. Kalau kita masih sering nunjuk-nunjuk orang, nah itu namanya kita belum bisa merendahkan diri, dan kita akan diproses itu lama, lebih lama. Harusnya cepat tapi jadi lama karena kita gak mau belajar rendah hati. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, gak boleh egois, gak boleh mementingkan diri sendiri, gak boleh mikirin diri sendiri terus, dan memuaskan hati orang yang tertindas. Nah, inilah janji Tuhan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan segera pulih. Di sini janji Tuhan itu pasti ya guys. Jadi kalau kalian ngalamin masalah yang udah lama banget, dan kenapa masalah itu terus ada, padahal kalian pengen banget pulih, kalian harus banget lakuin hal-hal yang ada di dalam Yesaya 58 ini. Karena janji Tuhan di sini, lukamu akan pulih dengan segera. Jadi kalau kalian lagi luka hati, luka batin, luka mentalmu tuh luka ya. Jadi kalian harus segera lakukan hal ini. Jangan lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jarimu, jangan memfitnah. Harus belajar memberi, harus belajar sabar, harus belajar merendahkan diri. Itulah yang akan membuat kita jadi pulih. Kata Tuhan, lukamu akan pulih dengan segera. Itu janji Tuhan itu pasti ya. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Jadi Tuhan baru mau menjawab ketika kita itu udah benar-benar bisa diproses, udah berhasil dalam proses kita buat merendahkan diri. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Nah, ini Tuhan udah mulai jawab. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, gak nunjuk-nunjuk terus, gak nyalah-nyalain orang terus, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan gelapmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Nah, ini janji Tuhan itu akan menuntun kita senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Kita yang tadinya lemah, gak kuat, kita gak kuat ngadepin masalah ini, tapi ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita taat, Tuhan janji Tuhan akan membaharui kekuatan kita. Semoga firman hari ini dapat menambah wawasan kita dan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua yang melihat ya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, God bless you.